Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kali ini kami ingin berbagi informasi bagaimana sih cara pengisian pemberkasan NIP CPNS 2019 ya. Nah, ketika pemberkasan di sini kita masuk pada akun SSCN kita ya. Nah, kita di sini kita login dahulu dengan username dan passwordnya. Oke. Nah, setelah kita masuk di sini, katakanlah, cari role di bawah sekali di sini. Nah, terdapat untuk pengisian DRH yaitu masalah pemberkasan CPNS. Nah, di sini ada kategori ingin melanjutkan atau ingin mengundurkan diri. Nah, di sini jika ingin mengundurkan diri, kalian bisa unggah surat pengunduran diri kalian di sini ya. Nah, jadi unggah saja. Nah, tapi kali ini yang kita bahas yaitu tentang yang ingin melanjutkan. Nah, kemudian setelah masuk kepada yang ingin melanjutkan di sini, kalian unggah foto. Nah, unggah foto dulu di sini. Foto ini yaitu ukurannya ataupun jenisnya ini JPG atau JPEG ya. Nah, kemudian ukurannya 100 sampai 200 KB. Nah, katakanlah di sini kita ambil contoh. Ini contohnya harusnya latar belakang merah ya. Nah, ini hanya contoh saja. Kita login, masuk. Oke. Nah, jadi kita upload, unggah foto dahulu. Nah, kemudian di sini kalian pastikan yaitu nama. Nah, nama di sini adalah yang sesuai ijazah itu yang tanpa gelar ya. Nah, jadi kebanyakan masih kita menggunakan yang gelar, tapi ini sesuai dengan ijazah yang tanpa gelarnya, yang masih nama di ijazahnya. Kemudian gelar belakang ijazah di sini bisa kalian isi. Katakanlah untuk guru di sini SPD ya. Nah, kemudian dilengkapi juga agama, kemudian email, kemudian nomor HP ya. Nah, kemudian alamat. Nah, alamat ini kita isi sesuai dengan alamat yang tertera pada katakanlah kita harus menyesuaikan ijazah ya. Jadi ijazah di sini. Oke, kita masukkan alamat di sini, provinsi, kemudian kabupaten, kota, kemudian kecamatan. Nah, kalau untuk kelurahan atau desa ini kalau tidak ada di SSCN ini, kalian bisa klik lainnya. Nah, di sini kalian bisa nama kelurahan atau desanya desa apa, kemudian jalan dan alamat lengkap serta kode posnya. Nah, tapi di sini untuk kelurahan biasanya rata-rata ini semua sudah ada ya. Nah, tapi kalau tidak ditemukan, kalian bisa ketik lainnya. Nah, kemudian di sini untuk yang tinggi badan ya. Tinggi badan di sini kategori keterangan lainnya. Nah, jadi katakanlah di sini tinggi badan kalian ini mencapai 167, kemudian berat 45, warna rambut hitam ya. Kemudian bentuk rambut lurus dan bentuk muka oval, bulat ataupun kotak ya. Kemudian warna kulit kuning langsat dan ciri-ciri khasnya ada cacat tubuh atau tidak dan sebagainya. Kemudian hobi. Nah, kalau ciri khas dan cacat tubuh tidak ada, ini tidak perlu diisi juga ya. Nah, kemudian hobi dan sebagainya. Nah, barulah kita masukkan di sini yaitu kode CAPTCA-nya. Nah, setelah selesai masukkan kode CAPTCA di sini, oke. Baru klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan di sini ada kategori yaitu pendidikan.
Nah, pendidikan katakanlah di sini pendidikan sudah sesuai ya. Tapi ada beberapa yang perlu kita perbaharui di sini. Kita klik ubah ya, aksi ubah di sini. Nah, di sini untuk tempatnya akreditasi katakanlah A, di sini tempatnya di Jakarta Selatan, kemudian nomor ijazahnya sekian-sekian, tanggal ijazahnya. Kemudian pejabat ini adalah rektornya ya. Nah, rektornya di sini gelar belakangnya apa di sini. Kemudian kita bisa klik simpan ya. Nah, di sini kita tambahkan juga yaitu untuk pendidikan mulai dari SD sampai S1-nya ya. Nah, SD, SMP, kemudian SMA, kemudian S1-nya. Nah, kemudian kalaupun ada yang di sini telah mendapatkan ijazah S2 ya, tapi dia melamar di pertama ini di S1-nya. Nah, jadi ini tidak bisa ditambahkan lagi ya. Yang bisa ditambahkan hanya katakanlah di sini kalau dia memiliki ijazah diploma 1 2 3 4 di sini. Nah, katakanlah kalau untuk diplomanya di sini ini juga harus linear ya, harus linearisasinya. Di sini katakanlah kalau diploma D4-nya di sini dia melamar yaitu guru ekonomi ya. Nah, kalau D4-nya di sini guru matematika umpamanya kan dan sebagainya di sini, berarti dia tidak bisa mengajukan untuk tambahkan pendidikan diploma yang matematika ya. Dia memilihnya ekonomi. Nah, seperti itu. Di sini kita tambahkan yang SLTA. Oke, SLTA, kemudian jurusannya di sini SMA katakanlah ya, kemudian nama sekolah SMA-nya, akreditasi SMA-nya, kemudian di sini tempatnya di mana, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, serta pejabat ini nama kepala sekolahnya ya. Nah, kemudian pun seperti itu. Untuk selanjutnya itu tambahkan SMP-nya, kemudian SD-nya ya di sini ya. Nah, di sini peserta juga bisa menambahkan yaitu tambahan khusus yaitu tentang pelatihan, katakanlah di sini pelatihan. Nah, kemudian di sini bisa kalian tambahkan kemudian nama pelatihannya apa. Nah, kalau di sini pelatihan ataupun tambahan khusus tersebut di sini dilaksanakan oleh instansi pemerintah, kalian bisa cari saja untuk pelaksanaan dari instansi pemerintah. Tapi kalau tidak, ini bisa dikosongkan saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita klik selanjutnya di sini untuk riwayat dari pekerjaan. Nah, di sini. Nah, untuk riwayat pekerjaan di sini juga ada instansi pemerintah ya. Nah, di sini kalau tidak instansi pemerintah bisa dikosongkan di sini atau instansi perusahaan ya. Nah, di sini kalian masukkan saja untuk tambahkan riwayat pekerjaan. Kemudian tanda jasa atau penghargaan. Nah, di sini penghargaan yang kalian raih di sini bisa saja kalian masukkan saja di sini ya. Nah, penghargaan, kemudian prestasi juga seperti itu, tinggal masukkan saja, tambahkan penghargaan, jenis penghargaan apa dan sebagainya, prestasinya apa dan sebagainya. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya yaitu keluarga. Nah, di sini untuk riwayat keluarga di sini kalian bisa masukkan NIK, kemudian nomor KK-nya. Nah, kemudian di sini nomor HP ya, keluarga katakanlah di sini istri ya di sini. Nah, ataupun suami di sini. Nah, jadi kalau dia di sini PNS, ini kalian bisa masukkan NIP-nya ya. Tapi kalau tidak PNS ini tidak perlu dimasukkan ya.
Nah, kemudian nama. Nah, nama kalau PNS ini sudah terdata ya di sini. Nah, tinggal kita klik namanya, kemudian kita cari. Nah, di sini sudah masuk, kemudian tempat tanggal lahir, pekerjaan, katakanlah PNS di sini. Nah, kalau tidak, kalau tidak ini dikosongkan saja ya. Kalau dia bekerja di perusahaan atau instansi, di sini masukkan saja ya, dan sebagainya. Oke, lanjut di sini untuk kepada riwayat anak ya. Nah, riwayat anak, kalau memiliki anak di sini bisa kalian tambahkan untuk riwayat anak. Kemudian orang tua kandung ya. Nah, jadi sama masukannya di sini, ada nomor kakak, ada sebagainya. Kemudian bapak atau ibu mertua dan sebagainya di sini untuk penambahan keluarga. Nah, keluarga jika ada yang PNS ini pasti akan terdapat ataupun di sini akan ketika dicari akan keluar ya namanya tersebut. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada riwayat organisasi. Nah, di sini untuk riwayat organisasi bisa kalian tambahkan saja organisasi, nama organisasinya apa. Ini di luar dari tempat kita ya bekerja dan sebagainya. Di sini kalau ada organisasi. Nah, di sini bisa kalian tambahkan yaitu riwayat organisasi. Di sini ada keterangan lainnya, ada surat keterangan catatan kepolisian, kemudian nomor suratnya, kemudian pejabat penandatangannya ya, kemudian nomor surat kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kami tekankan sekali lagi untuk keterangan lain-lain setelah ada diisi organisasi, keterangan lain-lain ini wajib sekali diisi ya. Nah, di sini katakanlah SKCK kepolisian, surat nomor suratnya, kemudian tanggal surat SKCK-nya di sini, kemudian pejabat yang menandatangani SKCK ya, kemudian nomor surat kesehatan di sini, kemudian tanggal suratnya, kemudian nama dokternya di sini sudah kalian pinta dahulu ya. Kemudian surat keterangan bebas dari surat untuk nomor surat ataupun tanggal suratnya di sini untuk bebas narkoba atau kesehatan jasmani rohani. Di sini harus berada pada minimal 6 bulan sebelum pemberkasan ya. Nah, kalau sudah lewat dari itu, ini tidak akan bisa diverifikasi di sini. Nah, setelah kita isi semua di sini, barulah kita masukkan kode CAPTCHA, kemudian bisa klik lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk kepada dokumen. Nah, dokumen ini yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, jadi coba kita cetak dulu untuk perorangannya. Nah, kita lihat di sini data kita. Ini kan nampak di sini ya. Nah, nama, jenis kelamin, sebagainya di sini sudah nampak jelas dan dipastikan ini benar. Nah, dipastikan ini benar. Kemudian cetak daftar riwayat hidup. Nah, di sini ya kita cek kembali untuk keabsahan ataupun kebenaran dari data yang sudah kita unggah di sini ataupun yang sudah kita isi di sini. Nah, setelah kita cek data riwayat hidupnya, di sini kita diharuskan yaitu mengunggah dokumen pendukungnya ya. Nah, dokumen pendukungnya di sini untuk yang dari ketujuh ya. Dari ketujuh ini harus
upload ya, diunggah, dan semua dokumen ini dokumen yang asli, tidak ada yang fotokopiannya di sini. Nah, kemudian untuk yang satu lagi di sini kan ada 8 ya, yang 7 ini wajib. Kemudian yang satu ini untuk pengalaman kerja. Kalau tidak ada ya, ini tidak diisi, ini tidak apa-apa ya. Nah, jadi di sini kalau tidak diunggah yang ketujuh tadi yang wajib ini, maka tidak akan bisa kita di sini tidak bisa mengakhiri proses pengisian dari DRH-nya. Nah, kita ambil contoh di sini, kita unggah yaitu file scan ijazah. Ijazah ini harus ijazah asli, scan yang tidak buram ya, harus nampak jelas. Nah, kemudian kita unggah yaitu di sini juga ada transkrip nilai yang asli. Di sini transkrip ya, ini berbentuk yaitu PDF ya di sini ya. Nah, ya, PDF-nya ini maksimal 500 KB ya. Nah, kemudian kita upload juga untuk yang surat keterangan sehat juga di sini. Nah, surat keterangan sehat minimal filenya ini 500 KB, ini maksimal sudah ya. Nah, kemudian kita unggah di sini poin-poin dari data tersebut. Nah, untuk yang DRH tadi di sini ini ada harus yang harus ada data yang ditulis tangan menggunakan huruf kapital ya. Nah, di sini seperti untuk yang nama, kemudian kota lahir yang ada bintang dengan tanda kurungnya di sini ya. Nah, di sini harus kalian isi dengan bolpen yaitu tintanya hitam dan huruf kapital. Kemudian kita unggah di sini surat pernyataan, yaitu pernyataan dari pernyataan 5, yaitu poin yang ditandatangani oleh peserta dari SSCN. Nah, untuk suratnya bisa kalian unduh pada bagian unduh di sini ya. Nah, berkas-berkas yang kita unggah di sini bisa kita lihat kembali untuk kepastian bahwa yang diunggah ini benar. Katakan di sini SKCK ya. Nah, kita lihat di sini SKCK-nya, kalau memang benar SKCK, di sini sudah tidak perlu unggah kembali. Tapi kalau di sini katakanlah SKCK, tapi yang kita upload di sini adalah surat transkrip nilai ya kan. Nah, itu kan berbeda di sini. Jadi bisa kalian unggah kembali di sini. Nah, di sini kemudian kita upload juga bebas narkoba ya. Kemudian DRH yang tadi kita download di sini kita upload kembali yang sudah kita tanda tangani ya. Nah, yang sudah kita tanda tangani kita scan kembali. Di sini kita upload untuk DRH-nya. Nah, kemudian barulah di sini kita akhiri proses. Nah, di sini ada peringatan ya, setelah pengisian DRH diakhiri proses, jadi Anda tidak bisa mengubah data terkait data riwayat hidup seperti di sini biodata, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, serta unggahan-unggahan dokumen. Jadi di sini sebelumnya kalian harus pastikan dahulu ya, data-data semua ini adalah sudah benar. Nah, jadi jangan terburu-buru di sini, kalian harus betul-betul mengunggah dengan data-data yang benar. Nah, setelah dikirim ini ya, jadi tidak bisa mengupload kembali semua. Di sini kita bisa hanya klik aksi untuk melihat dari poin-poin yang sudah kita unggah di sini. Nah, jadi di sini kalaupun masih ada kesalahan ya. Nah, di sini nanti tergantung daripada instansi ya, instansi yang berwenang untuk katakanlah di sini mengupload data yang benar di Duku digitalnya. Nah, di sini. Oke.
Nah, di sini juga ada untuk yang sanggah ya, yaitu untuk menyanggah. Ternyata di sini dia tidak lulus. Kemudian di sini ada untuk sanggah ya. Nah, di sanggah di sini kita klik saja di ini ajukan sanggah, kita klik ajukan sanggah di sini. Nah, kemudian perihal sanggahnya, katakanlah di sini dia guru ya. Nah, kemudian yang ingin disanggahnya itu pada nilai SKB chatnya. Nah, di sini kemudian alasan dari sanggahan. Nah, alasan sanggah yang bisa disanggah ini adalah memang kesalahan dari BKN-nya ya. Nah, kalau kesalahan dari peserta ini tidak bisa disanggah ya. Nah, kemudian nilai SKB non-chat-nya juga ada di sini ya, SKB non-chat. Katakanlah di sini psikotes ya kan, untuk Kementerian Agama misalkan. Nah, kemudian alasan dari sanggahan tersebut. Nah, dalam kendala-kendala dari pelaksanaan. Nah, di sini kita coba di sini katakanlah kita harus juga memberikan bukti dari alasan. Nah, jadi kita harus nanti akan proses mengakhiri dari sanggahan tersebut. Oh ya, di sini untuk bukti sanggah sama juga. Untuk filenya di sini kalian masukkan dalam file JPG ataupun bentuk PDF ini 100 sampai 200 KB untuk ukuran. Nah, jadi nilai SKB di sini kan ada jenis non-chat ya. Non-chat ini di sini untuk Kementerian Agama ini non-chat ya. Nah, ada 3 poin untuk SKB-nya. Kalau yang lainnya dinas biasanya ini hanya ada yang nilai SKB chatnya ya. Nah, di sini kemudian kalian akhiri proses dari sanggahan tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika ini bermanfaat, mohon doa dan dukungan selalu. Mudah-mudahan ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam pemberkasan dari SKB, pemberkasan untuk kelulusan ya dari CPNS 2019, yaitu pengisian dari untuk DRH-nya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan membawa berkah selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera bagi kita semuanya. Wow.